karena masalah ekonomi, karena kekayaan, karena jabatan. Jangan saudaraku ya. Damai itu hanya ada di dalam Yesus. Damai itu hanya ada di dalam firman Tuhan ini. Nubuatan Yesaya katakan ya bahwa seorang putra telah lahir untuk kita. Kita sebentar lagi akan merayakan Natal, tentang kelahiran Yesus ya. Natal telah tiba, ya haleluya ya. Kita akan nyanyikan Malam Kudus. Saudara akan memasuki kekudusan-kekudusan ya. Di malam yang kudus itu telah lahir ya seorang putra untuk menyelamatkan saudara dan saya ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau Yesus sudah menebus dosa saudara, kalau Yesus sudah menerima saudara apa adanya, kalau Yesus tadi ya menerima saudara sebagai sampah, seperti Roma 1 tadi yang penuh dengan rupa-rupa kedengkian, iri ya, kejahatan, tidak setia, bahkan juga pandai dalam kejahatan, congkak, tidak hormat orang tua, tidak taat, saudara diambil Tuhan, diubahkan sehingga saudara menjadi seperti Galatia ya pasal 5 itu, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati pendeta ya, sehingga saudara menjadi berkat, menjadi buah, menjadi terang, menjadi garam. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita yang selama kita masih hidup di muka bumi adalah menjadi terang. Saudara kemana-mana pergi menerangi, banyak orang jadi bertobat, banyak orang menjadi percaya Yesus. Jangan menjadi sambungan saudaraku ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mengasihi Tuhan, kesempatan untuk menjadi saksi Kristus, kesempatan untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kesempatan semuanya tidak ada ya ditunda-tunda. Jadi hari ini juga kami bersama-sama hamba-hamba Tuhan kesempatan memuji menyembah Tuhan, untuk persiapan ibadah malam, persiapan untuk besok supaya umat-umat Tuhan dilawat Tuhan waktu ibadah, supaya mereka merasakan kasih Tuhan, supaya mereka bertobat, berpaling dari jalan-jalannya yang jahat. Hanya dengan doa saja saudaraku, sudah kita chat juga, sudah kita messenger juga, datang ibadah, tidak mau saudaraku, karena hatinya tidak setia, karena hatinya sekeras batu ya. Batu-batu itu kalau tidak dibuang saudaraku, semak duri itu saudaraku kalau tidak dibersihkan, pinggiran-pinggiran jalan itu saudara, dicuri sama burung, dicuri sama iblis saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Makanya dengan cara apa? Pujian penyembahan, kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta ya hanya kasih Tuhan yang menjamah mereka. Karena manusia sekarang sudah pintar-pintar, saking pintarnya nggak mau diajar saudaraku ya, pintar banget ya. Kadang-kadang kalau kita injili, oh maaf Pak Pendeta, kejadian sampai wali sudah di luar kepala, sampai di luar kepalanya tidak pernah gereja saudaraku ya. Sakit-sakit juga saudaraku ya tidak bisa kubur sendiri, toh juga minta tolong pendeta ya, katanya sudah di luar kepala, kejadian sampai wahyu, yo mati minta tolong gereja, minta tolong pendeta ya. Jangan sombong, jangan angku ya, haleluya. Ya, satu marga ya. Jadi mari saudara yang masih hidup ya, saya ceritakan tadi yang sudah mati ya, yang masih hidup, ayo bertobat, persiapkan diri. Sudah perang itu Israel sama Pakistan sama Hamas, sudah banyak itu virus-virus, sudah banyak hama. Lah separuh rudal itu nanti kalau jatuh di Batam ini bagaimana saudara ya? Kan kita nggak tahu, namanya juga rudal ya. Saudaraku terbang-terbang, saudara lihat itu, kalau kita lihat di YouTube itu kan ngeri, rudal sebesar-besar itu meledak ya, gedung-gedung pencakar langit aja roboh semuanya ya. Apalagi saudara cuma debu ya, tidak ada besinya, cuma tulang belulang. Haleluya.
Apa yang kita sombongkan? Ayo sama-sama kita bertobat semuanya, sama-sama ibadah melayani Tuhan, sama-sama datang ke rumah Tuhan. Ya, kalau datang nanti rudal-rudal, saudara sudah mempersiapkan bahteramu, istri dan anak-anakmu, mantumu, cucumu diselamatkan. Itu loh maksudnya firman Tuhan hari ini. Ya puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalian ada mau berbagi juga rekan-rekan hamba Tuhan yang ada tentang Roma ini, mengajarkan kita anak-anak Tuhan ini supaya belajar taatlah kepada firman. Amin. Ya. Dihukum mati kan kalau mereka bukan saja menyetujuinya, tetapi juga melakukannya itu kan. Itu kan closingnya. Mereka bukan saja menyetujuinya, tetapi juga melakukannya, karena sama. Jadi pengertian secara spiritual dari Pusat Gembala tadi saya dapatkan, kayak Krisi juga. Yes. Dia juga kan memulai itu. Jadi orang kalau hanya agama saja, sekalipun dia sudah bisa berkhotbah seperti Rasul Paulus, kan isinya ini sebelum dia mengalami Tuhan. Jadi ya kita juga setelah firman Tuhan ini kita baca, berarti saya juga isinya ini sebelum saya mengalami Tuhan. Jadi makanya perlu mengalami kelahiran baru sehingga bisa berubah total. Jadi rohnya, roh yang baru, hati yang baru. Cuma sifat-sifat yang lama, ya, daging yang harus dimatikan. Jadi kita pun kalau udah mengalami kelahiran baru kan juga harus mengalami inner healing, deliverance. Yes. Oh ya, inner healing perlu ya supaya kita terbuang. Ada yang dia tidak bisa keluar kalau itu warisan, tidak bisa, kecuali kita akui dosa-dosa keturunan ular Buddha. Kita itu keturunan ular Buddha Pak, contohnya kan. Kecuali bapak kita seperti Zakaria dan Elizabeth beda ya. Yang totali menyembah bapak Yahweh. Yes. Jadi inilah isi orang. Jadi kita mau jadi hamba Tuhan itu memang harus betul-betul prepare. Kita ini harus melewati proses jadi jemaat yang taat total, kemudian murid yang taat total di gereja, dan kemudian murid Yesus. Jadi dia 3 ya Bang Kris ya. Jadi jemaat yang taat total, yang loyal, kemudian jadi murid di gereja lokal. Mungkin udah ini kan sudah melewati itu waktu di Kalimantan ya. Yes. Kemudian murid total di gereja itu kemudian menjadi murid Kristus sendiri. Kemana disuruh Tuhan pergi kita pergi kan murid Kristus. Amin. Itu kan secara pribadi, dan baru kita terjun dalam pelayanan. Yes. Jadi kita harus membangun dulu dari bawah kita ini. Makanya murid-murid itu kan dibangun dulu dari bawah, karena roh musuhnya ini kan bukannya manusia. Jadi inilah yang ada di dalam mereka, itu tadi pembenci Allah. Pembenci Allah gitu kan. Jadi mereka pengkhianat, tidak setia. Contohnya kan kenapa mereka ini contohnya lah ya, di sini kan banyak jemaat yang sudah keluar. Contohnya Natal atau apa gitu ya. Kenapa mereka pergi ke rumah-rumah yang sudah tidak setia, tidak tergembala? Kenapa tidak pergi ke rumah yang Ibu Leni yang miskin ini? Haleluya. Ibu Sari yang meskipun dia masih banyak masalah, tapi dia ibadah di sini, dia Amin. nanti gitu. Kenapa pergi ke rumah-rumah mantan? Mau ngapain? Ternyata juga di gereja sana juga dia merusak. Yes. Berarti dia juga punya roh yang sana. Roh pengkhianat. Kenapa tidak kunjungi? Kalau memang keliling kita ke rumah orang kan, kayak kita kalau misalnya kita keliling semuanya, semua rumah kita keliling dengan adil kan, kecuali rumah yang belum bisa menerima. Amin. Ya, rumah kos atau rumah apa ya. Jadi kita ini adil semua. Kan kita sudah kasih contoh, kita tidak boleh membeda-bedakan. Namanya kita di satu jemaat. Cuma rumah Pak Desni kita belum pernah pergi loh Pak. Haleluya. Dulu sudah kapan? Sekali. Nah, syukuran ya. Syukuran bayi. Pergi maksudnya nggak boleh tangan kosong. Apa kesukaan? Udah baru bawa bisa. Nanti Natal kalau dia potong-potong kita ke rumah Pak Desni. Nggak usah Pak. Ya, maksudnya kan karena jadi ini yang makanya saya share di Facebook itu karena saya dapat dari teman saya Facebook bule ya. Pendeta, kita ini pendeta, pengkhotbah, gembala, kita ini kasih makan siapa? Kasih makan domba kah, kambing kah, ular kah, buaya kah, singa kah? Wah, luar biasa makanya guys. perhatikan dulu, dia harus mengalami Tuhan dulu. Amin. Baru dia dulu buahnya, dia sebagai jemaat bisa nggak dia taat ADPRT total? Kalau dia bisa, kemudian dia harus meningkatkan dirinya sebagai murid di gereja itu. Baru dia bisa dimatikan dia aja. Kalau enggak nanti apa yang dia malah terkembali kan?
Dia malah terkapal kan. Jadi di sini saya bisa melihat terkapal itu bagaimana kepala sidang itu didatangi di sidang gitu ya. Jadi makanya kalau ada Bapak Gembala saya mau jumpa, ini patut dicurigai. Kau mau ngapain? Kalau mau ada tanya jawab kan kita buka di komsel masing-masing atau di komsel malam atau di apa pemuritan ya kan. Ada yang ditanya kalau tentang peraturan gereja, ada yang tidak mengerti boleh ditanya. Tapi kalau di luar itu, ini Lucifer ini. Kalau di luar itu pasti di Lucifer, kita mau ngapain? Makanya hati-hati juga kita ya. Kadang-kadang juga kita tahu dari buahnya gitu ya. Kalau dalam ibadah saja dia tidak mau ngomong, mata dia tidak ngomong, nanti dia ngajak orang itu pengalaman. Jadi makanya selalu kita anjurkan cinta saja ibadah, cinta saja semua kegiatan yang ada. Dan cintalah Tuhan Yesus dan buka hati untuk menerima lawatan Tuhan. Kita nggak bisa merubah mereka. Mereka tetap isinya ini sebelum mereka mengalami lawatan Tuhan. Kita ini sudah mengalami lawatan Tuhan. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak bisa. Contohnya juga di sini ada juga, saya kok tidak bisa nangis ya berdoa gitu ya. Sampai dia keluar dari gereja ini kembali pulang kampung dia tetap orang yang sama. Saya tidak tahu di mana salahnya dia. Apakah dia hatinya terlalu keras, jadi dia tidak ada rasa emosi, tidak ada rasa nangis, tidak ada rasa sedih. Sedangkan kita ini menyembah di rumah nangis, nanti di sini juga kita nangis, kan ada yang juga nangis. Dia nggak ada, aku pun tidak tahu. Gitu mati rasa ya. Mati rasa, jadi kita tidak tahu. Jadi saya ingat lagi firman Tuhan karena memang sudah ditakdirkan kita ini sudah dipilih makanya menjamah. Gitu ya, ada orang-orang yang sudah dipilih untuk menjadi hambanya. Jadi isi manusia itu ini, jadi kita harap mengerti lah. Cuma kalau kita ini udah mengalami kelahiran baru, kita ini dilindungi oleh darah Yesus ya, ada kapur darah Yesus. Jadi ketika mereka mau menyerang tidak kena kita. Roh-roh ini kan, contohnya di dalam jemaat itu ada roh pembenci Allah, pengkhianat atau apa. Roh itu akan menggunakan mereka untuk menyerang kita, tapi tidak kena. Justru mereka sendiri yang akan diserang, mereka sendiri yang akan dimakan oleh ular itu, oleh singa itu. Dia pasti akan makan. Makanya kan kita suruh dia bertobat. Kalau Anda tidak setia, Anda bertobat, akui di hadapan Tuhan, putuskan. Kalau Anda pengkhianat, akui di hadapan Tuhan, Anda bertobat, Anda putuskan dan jangan buat lagi. Kalau Anda kurang ajar, ya, Anda ukur aja sama siapa? Pendeta, atau orang tua, akui dosamu, bertobat, minta ampun sama Tuhan, putuskan dan jangan buat lagi. Itulah caranya kita mengajar mereka untuk bertobat satu-satu. Supaya roh itu dia pasti tidak akan menyerang kalian karena kita ini hamba Tuhan yang sudah benar oleh darah Yesus. Ada perisai. Jadi kemana roh itu? Karena roh itu dia pasti akan membunuh. Dia pasti akan membunuh, menyerang. Tidak kena kepada hamba Tuhan, akan kembali lagi kepada dia. Nah, makanya kalau jemaat itu kita suruh dia semuanya bertobat, akui, makanya dia tidak kena kan. Terlindung dia dari roh yang akan menerkam mereka sendiri itu secara spiritual ya. Nah itu karena kita mengasihi, jadi kita memang harus mengajarnya seperti itu. Tapi dengan syarat mereka itu harus mengalami Tuhan. Kalau tidak hanya agama. Jadi Rasul Paulus kan contohnya, Rasul Paulus kalau orang Farisi mungkin hanya ada 1.000, ada 1 juta orang Farisi. Tapi Tuhan hanya menjamah dia. Yang lainnya masih tetap sama. Makanya orang-orang itu menyerang si Rasul Paulus, bukan orang-orang Farisi itu kan. Ya karena memang orang itu tidak mengalami Tuhan. Jadi kita pun tidak boleh marah. Di dalam pelayanan pengembalaan itu kita akan diserang oleh mereka. Biar kita tetap mengasihi seperti itu kan. Dia tetap membangun bahtera. Jadi kita mengerti ya. Jadi tidak usah menjadi hamba Tuhan kalau kita tidak mengerti. Nanti kan kita kecewa dan sakit hati. Makanya kita bilang tidak usah jadi pelayan Tuhan dulu di gereja lokal sebelum kita mengerti. Bahwa kita harus mempersiapkan dengan baik. Karena mereka ini seperti itu, kecuali mereka mengalami Tuhan. Caranya satu-satunya supaya semua jemaat itu mengalami Tuhan kayak kita, mereka itu harus bayar harga kayak kita. Haleluya, benar. Selagi mereka tidak mau bayar harga kerja Tuhan, kayak Rasul Paulus ya, bayar harga. Tidak pernah terjadi apa-apa kepada mereka. Mereka tidak akan pernah berubah. Selain Roh Kudus menjamah mereka, untuk mereka yang jamah itu kita harus buka hati menerima Yesus dan bertobat dan datanglah kepada Yesus. Jadi selagi jemaat itu belum bertobat, mereka tidak pernah bisa mengalami Tuhan. Karena kan harus menjadi gereja yang berdoa. Nah, kenapa mereka tidak bisa taat? Itulah roh yang menghalangi mereka. Karena mereka punya kemauan tidak mau bertobat dan tidak mau datang kepada Yesus. Mereka sendiri yang rugi. Sedangkan Tuhan sudah mau datang. Mereka
kita ini udah bertobat dari 20 tahun yang lalu, kita sudah setia. Terus mereka ini kapan? Mereka ini udah tua-tua juga udah mau mati. Loh, keluarga kita juga udah tua-tua ini kan, abang-abang kakak kita. Loh, kok belum bertobat? Ini kapan ini bertobatnya? Aku pun tidak tahu lah. Jadi makanya kami, kalau saya setiap hari saya menangis lah. Saya menangis karena hati ini kan hati orang harus kita berdoa untuk belas kasihan Tuhan. Nah, hanya itulah Tuhan, saya tidak minta apa-apa Tuhan. Saya hanya minta belas kasihan Tuhan. Janganlah mereka sebelum maut menjemput mereka. Amin. Yes. Mungkin hanya itu saja ya. Tapi justru kita udah benar. Di sinilah kita sampai saat ini berdoa. Kalau keluarga kita kan mungkin dia tidak masuk gereja yang karismatik, ya kan? Justru kita ini yang sudah ada di gereja karismatik, yang berdoa, puasa. Justru kita adalah sebagai jemaat kan kita semua dari berbagai latar belakang ya. Justru setiap Sabtunya harus datang doa puasa, Kamis juga doa puasa, berapa jam misa. Inilah yang bisa menolong kuasa doa itu naik, yang akan menjamah orang-orang yang kita kasih, dimulai dari dalam gereja ini, Yerusalem kita. Gak ada cara yang lain, gak ada yang lain kecuali Yesus yang menjamah dengan kita berdoa. Jadi selagi mereka tidak melakukannya, tidak akan terjadi apa-apa untuk keluarga mereka, bahkan diri mereka sendiri pun. Ya, inilah gunakanlah kesempatan, inilah kita hidup ini untuk menghasilkan buah, supaya dari doa kita banyak orang nanti dijamah oleh Tuhan. Ya, jadi mulai tahun depan ya kita akan absen. Kita akan absen, tidak bisa, Anda tidak bisa masuk kategori jemaat kalau Anda tidak juga tidak ada hasilnya. Harus ada alasannya ya. Atau juga nanti kalau itu sudah jadi, dia juga akan keluar. Semua nanti kan akan keluar, akan melayani. Itu siapa yang di sini? Ya Bapak Desi nanti kalau udah punya pengembalaan, dia akan sibuk dengan pengembalaan, bukan? Kita juga nanti justru kita nanti kalau sudah selesai, kalau Tuhan bilang saya sudah dapat mimpi, ada juga saya dapat di Batam Center, ada juga saya dapat di Ban, saya tidak tahu ya, gitu loh. Apakah gitu ya? Jadi justru semua yang di situ harus yang saya tutup juga dengan Henok. Ketika Henok terangkat, air bah penghukuman itu turun, Nuh yang sudah mempersiapkan bantal yang selamat. Ketika gereja Tuhan terangkat, berarti penghakiman antikris akan turun menghukum dunia, kecuali orang-orang Nuh yang punya menyiapkan bantal. Jadi sama ya, tadi Roh Kudus sengaja sama aja kejadiannya. Nuh terangkat, penghukuman datang, gereja terangkat, kebinasaan, penghukuman akan menimpa di bumi. Kalau yang tadi rumah tadi, dia dihukum mati, berarti dihukum mati kekal. Kan kalau kita tidak bertobat, kalau ada satu saja roh itu, berarti dihukum mati dan mati kekal. Contohnya juga kalau kita tidak lakukan itu, tapi kalau kita menyetujui, itu juga dihukum mati di Roma ini. Ya, itu kan pengajaran Paulus. Contohnya lah, Pak Sian tidak ada roh itu, tapi kita menyetujui orang-orang yang kurang ajar atau apa, berarti kita juga akan dihukum mati. Berarti kita tidak boleh punya itu, tidak boleh melakukan itu, dan tidak boleh menyetujui. Nah, gitu. Karena itu dibilang dihukum mati ya, dihukum mati kekal. Ngapain kita sibuk ngurusin orang, kata Bapak Desi lain di sana sini, kita bereskan aja diri kita saling memulihkan di dalam keluarga kita ya. Itu kasihan ini kan, hukuman kekal kan. Makanya Rasul Paulus itu pasti dia sudah gak punya lagi, makanya dia bisa mengajari kepada jemaat di Roma kan. Dia udah gak punya ini lagi, udah beres, dia udah clear. Makanya dia ajar jemaat di Roma supaya jangan punya ini, nanti dihukum ya. Dilakukan di Roma 2 itu saya udah baca, dia kan akhirnya jemaat itu disuruh tekun berbuat baik. Nah gitu ya, kelanjutannya di Roma 2 itu mereka diajarkan jemaat itu buang dulu ini, kemudian tekun berbuat baik, maka kamu akan mendapatkan upah hidup yang kekal. Simple aja itu ya. Amin. Ya, jadi satu hal bahwa di sini Paulus mengajarkan memang tentang Roma ini hukuman ya, kalau kita lihat judulnya, bahkan juga bahwanya Injillah kekuatan di dalam diri kita ini ya. Ada hukuman Allah atas semua orang ya, bahkan juga hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan dan lain sebagainya ya. Jadi di sini mengingatkan supaya semua manusia itu orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan ya. Jadi satu hal adalah kejahatan itu tidak menyelamatkan
Ya, kebaikan itulah menyelamatkan. Ya, mari kita lihat Yesus selama hidupnya di muka bumi itu baik, dia melakukan yang baik. Ya, waktu dia pergi penginjilan juga, ya banyak orang datang, 5.000 orang diberi makan, sisa 12 bakul, ya, dan lain sebagainya. Buta melihat, lumpuh berjalan, ya, rasuk setan dilepaskan, mati sekalipun juga hidup dibikin luar biasa, ya, karyanya luar biasa. Kebaikannya itu selama dia di muka bumi. Terima kasih juga kebaikan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan yang melakukan baik kepada Tuhan Yesus melalui gerejanya, melalui persekutuannya, bahkan juga melalui kegiatan-kegiatan rohani yang ada. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Amin. Firman Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Injilah kekuatan kami sampai hari ini. Firman-Mu lah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami sampai hari ini. Jesus, oh Jesus. Menyerahkan seluruh pelayanannya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami percaya Engkau akan melakukan apa yang akan Engkau ingin lakukan. Engkau akan menunjukkan apa yang ingin Engkau kerjakan. Biarlah kami mempersiapkan diri kami seperti-Mu yang ada, dan tekun mengerjakan keselamatan, tetap membangun bahtera, membangun kerajaan Allah melalui pelayanan yang ada. Biarlah kami juga mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar untuk mempersiapkan rumah kami sendiri yang ada di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, Engkau tertarik dengan orang-orang yang taat dan setia apapun yang terjadi di dunia ini. Orang-orang yang setia tetap setia mengasihi, mencintai Tuhan Yesus, gerejanya, pekerjaannya, pelayanannya, jiwa-jiwa yang ada. Kami percaya apa yang kami tabur, apa yang kami tinggalkan karena Yesus, kami akan menuai 100 kali lipat, dan kami akan menuai hidup yang kekal. Itulah sukacita pengharapan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau memberkati gereja-Mu yang ada di tempat ini, dan di gereja sesuai standar kebenaran firman Tuhan. Kisah Rasul 2, semua jemaat adalah jemaat yang bertobat dan harus bertobat setiap hari dan taat melakukan firman Tuhan. Semuanya harus punya connected sendiri, mereka sendiri harus punya koneksi connected dengan Allah sendiri melalui iman mereka, seperti Habel, seperti Henok, seperti Abraham, menjadi orang saleh dan doa mereka didengar oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi dari yang Yesus lakukan. Maka apa saja yang kami minta di dalam nama Yesus, maka akan diberikan, dan Bapa dipermuliakan dan memegang janji firman Tuhan yang ada. Bermultifikasi orang-orang yang setia. Tuhan, di mana Kau percayakan kami melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, menjemput saleh-salehnya masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya.